adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 12 Desember 2022, hari biasa pekan ketiga Advent. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya iman, Engkau menerangi hati kami dengan harapan akan kedatangan Putramu. Berkuasalah atas diri kami, agar kami layak menerima kehadirannya dalam Ekaristi ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian bisa menjawabnya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka lalu berunding satu sama lain. Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?" Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, dalam kehidupan kita mempunyai relasi-relasi tertentu dengan teman. Ada kelompok kelas. Kita mempunyai teman sekelas, classmate. Dalam lingkungan kehidupan kita mempunyai apa yang disebut dengan banjar, RT, RW. Dalam gereja kita kenal dengan sebutan KBG, paroki, keuskupan. Pada pokoknya kita adalah salah satu anggota dari kelompok itu. Dan biasanya di dalam kelompok-kelompok tersebut terjadi apa yang disebut dengan komunikasi. Komunikasi yang terjalin pada awalnya teman biasa. Namun dari teman biasa itu terjadi pengelompokannya lebih mengerucut lebih kecil. Maka lah ini disebut dengan sahabat. Maka sadar atau tidak sadar, kita banyak bermain. Kalau bertemu dengan orang-orang itu, kita menyelonong lagi ke sana. Seperti kalau gambarkan kelompok air dengan minyak. Hal itu tanpa kita sadari, kita gerombol ke sana. Ya mungkin kita bertemu dengan yang lain-lain, ya biasa basa-basi. Tetapi untuk berjumpa dan mengungkapkan kedekatan hati dari hati ke hati, itu yang disebut dengan sahabat.
Juga dalam relasi laki-laki dan perempuan. Teman biasa, lama-lama pendekatan, lalu apa? Menjadi suami istri. Nah, dalam situasi tersebut terjadi komunikasi yang intens. Yang kadang-kadang juga ada gesekan-gesekan. Dalam berteman tadi bisa juga terjadi lahir permusuhan karena persaingan. Bagi sahabat kita biasanya selalu mendukung apa yang menjadi gagasan dan ide-idenya. Tetapi bagi orang-orang yang bertolak belakang dengan kita, bahkan menjadi musuh kita, apapun yang dia lakukan kita melihatnya dengan kacamata negatif. Nah, di sini dalam Injil pada hari ini terurai, terlihat bagaimana relasi antara Yesus dengan orang-orang sekitarnya yang menentang dia terus-menerus bersifat negatif. Coba kita bayangkan, kita pikirkan, apakah Yesus itu salah mengajarkan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita? Karena yang ditekankan dan diwartakan oleh Yesus adalah cinta kasih, bukan kebencian. Persaingan positif, bukan persaingan negatif. Bahkan Yesus mengatakan agar kita mengampuni sesama kita yang bersalah. Bahkan 70 kali 7 kali. Kita diminta untuk mengasihi musuh-musuh kita. Bukankah apa yang dikatakan atau yang disabdakan oleh Yesus amat sangat positif bagi perubahan hidup khususnya rohani kita menuju hal-hal yang baik, yang merasa membawa kita kepada rasa aman dan nyaman? Tapi apa reaksi mereka? Selalu buruk. Maka pada hari ini kita mendengar mereka menantang Yesus dengan berbicara tentang kuasa. Dari siapa kau punya kuasa? Maka Yesus juga bertanya kepada mereka tentang apa yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis. Itu membaptis dengan air. Kan itu ditanyakan dengan kuasa surga atau siapa? Maka mereka bingung. Sebetulnya apa yang terjadi kalau mereka bersikap positif? Bisa menjawabnya apa? Ya, Yohanes membaptis orang-orang dengan air ya, sebagai tanda pertobatan. Tetapi gagasan itu berasal dari atas. Selesai. Karena tidak ada kepentingan. Namun karena ada kepentingan, mereka mulai berpikir, kalau dikatakan dari surga, mengapa kamu tidak percaya? Tapi kalau dikatakan dari manusia, wah, pengaruhnya Yohanes Pembaptis besar. Karena itu kita sering berpikir secara politis, tidak dengan kepolosan dan ketulusan. Karena itu kita belajar pada hari ini melalui Injil hari ini agar kita selalu mempunyai motivasi yang positif, mempunyai motivasi untuk membangun dunia dan kita juga semua. Bukan hanya membangun dirinya sendiri. Tentu kalau kita diberikan sebuah kesempatan, ayo kita berbuat secara adil dalam cinta kasih. Selamat merayakan Advent, Tuhan memberkati.